datang kembali di channel YouTube kami. Coba-coba review. Buat YouTube. Alasan kenapa sih kalian tuh harus beli 2020 Pajero? Nah jadi cobars, kemarin kita sempat bingung mau beli mobil Pajero yang 2020 new ataukah yang pertama di kelas New Sport. New Pajero Sport gitu kan. Yang 2016 dia Kak. Yang 2016 nih kan keluaran edisi pertama. Jadi dia regenerasi dari generasi yang sebelumnya yang bentuknya masih bulat-bulat gitu kan. Nah, pas di 2016 tuh kan reformasinya tuh jauh banget gitu ya. Jadilah all new Pajero. All new Pajero. All new Pajero Sport ini. Antara harga kan lumayan jauh nih. Jauh banget rentangnya antara yang 2020 dengan yang 2016 gitu kan. Karena menurut kita itu perbedaannya tidak terlalu signifikan. Fitur-fiturnya masih ya 11-12 Ya ya. 11-12 lah. Tapi buat para cobaer semua yang punya pendapat lain ya silakan monggo komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Ya juga. Itu yang buat dia gahar itu tampilannya. Ya kan? Sporty banget. Dia dominan silver, terus chrome sama black. Ya, tuh. Black Dove gitu Black ya. Dove tuh. Ya. Dan juga dari lampunya dia udah pakai LED Kak Ci. Oke. Jadi LED. dia ini tampilan depannya ini dinamis lah ya. Dia lebih dinamis. Mata tajam gitu loh Kak Ci. Ya. Tapi dia fog lampnya masih halogen biasa. Nah, kalau untuk yang di 2020 pun sama, Gus. Masih sama. Dia masih sama. Dia masih pakai fog lamp juga. Di sini kalau bisa dilihat. Nah, jadi ini bahannya nih kan kalau untuk yang di bawah ini bempernya ini termasuk plastiknya lumayan rentan pecah. Ini terbukti ini kan ini udah pecah nih ya. Iya. Jadi dia nggak pakai besi ya. Dari lampu depannya ke lampu belakangnya itu disatuin sama garis. Pajero yang baru ini kan dia udah pakai mesin PN15. Jadi kalau bedanya dengan Pajero lama dia masih menggunakan mesin PD56. Jadi beda cc sebenarnya. Jadi kalau untuk yang lama teknologi sebelum New Pajero dia cc-nya itu masih di sekitaran 2477, kalau yang baru itu sekitar 2422. Jadi ada penurunan sekitar 35 sampai 35 cc lah ya. Oh ini ya Kak Ci. Dan juga dia ini udah turbocharge dia Kak Ci. Dia udah itu kelebihannya. Nah, bedanya lagi antara tenaga Pajero lama dengan yang baru itu dia kalau tenaganya itu sudah, kalau yang lama itu masih di 176 horsepower, sedangkan yang baru itu 181 horsepower. Tapi torsi maksimumnya itu kalau yang lama 350 Nm, yang baru itu 430 Nm. Dia tetap masih menggunakan teknologi dari MIPEC ya. MIPEC itu jadi Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control System. Jadi keluaran Mitsubishi teknologi ini ya. Oke coba, jadi dimensi Mitsubishi All New Pajero Sport ini panjangnya itu 4,785 mm. Terus lebarnya itu 1,815 mm. Dan dia punya tinggi itu 1,805 mm. Terus jarak sumbu rodanya itu 2800 mm. Dan dia punya ground itu 218 mm. Nah ini perubahan yang lumayan signifikan dibanding generasi sebelumnya Pajero Sport ya. Jadi kalau yang lama kan dia masih pakai kunci biasa. Kalau ini kan udah start engine stop ya. Nah di sini dia udah punya tombol. Jadi untuk buka tutupnya itu kita nggak perlu pakai kunci lagi atau apa. Tapi mungkin kalau untuk yang generasi sekarang dia udah pakai touchscreen. Ini masih pakai tombol, dia belum touchscreen. Jadi kita buka, tutupnya tinggal pencet di sini ya. Nah, ini kita masuk dulu ya. Coba kita masuk. Oke, coba harusnya kita mulai dari sini. Nah, di sini dia kasih panel kayu sedikit. Tapi aku kurang suka ya dengan panel kayu yang glossy gini. Karena ini kayak mobil tahun-tahun 97 gitu ya. Dan ini belum soft touch ya. Coba harus ya. Ini masih keras ya, masih plastik keras. Nah, di sini bagian sini ya udah lumayan oke. Dia ada tombol 4 buah tombol yang standar. Ya ini masih standar banget panelnya. Nah ini standar, ini buat ngunci semua pintu panel. Nah di sini dia punya bagasi di pintu lumayan ya, lumayan buat hanya buat satu botol lah ya. Kalau di mobil yang lain tuh ada yang 2 sampai yang pinggiran. Nah, terus dia punya speaker kecil, tweeternya di sini. Nah ini panel apa namanya? Panel buat spion, dia udah elektrik. Jadi ini buat nutup, ini buat left right, ini buat ngatur naik turunnya kaca. Nah ini yang perubahan dari generasi Pajero sebelumnya. Jadi dia udah start stop engine. Jadi tinggal diklik aja di sini start engine. Nah terus dia udah setirnya udah up tail down dan teleskopik ya. Jadi bisa kita tarik gini ya. Nah ini kalau bisa dilihat dari layar ya. Kalau di mobil CR-V sebelumnya yang kita lihat, yang kita review,
Itu dia begitu buka ini tombol ini apa indikatornya ini dua-duanya kebuka, jadi nggak tahu yang kiri atau yang kanan dibuka. Jadi kalau kita masuk dari interior, ini dari dashboardnya ini belum soft touch ya, coba harus ya. Jadi kalau kalian naruh barang atau punya anak-anak, hati-hati, ini rentan pecah juga karena dia belum masih keras plastik gitu. Terus di panel kayunya di tengah ini ya, kalau aku sih kurang suka ya karena dia agak glossy-glossy gitu. Head radionya juga ini masih manual. Nah ini bedanya, kalau yang 2020 dia udah nggak pakai tombol-tombol gini lagi bawaannya ya. Tapi ini nggak penting lah, kalau buat kalian yang suka dengan audio mungkin kalian bisa ganti divariasi sesuai dengan selera kalian. Nah terus dia juga udah pedal shift ya, pedal shift, electronic power brake ya, ini electronic power brake. Jadi kalau generasi yang sebelumnya Pajero yang lama di tahun 2015 gitu, dia masih pakai rem tangan. Kalau ini udah electronic power brake. Terus tombol startnya tadi, terus AC-nya udah dual zone ya, jadi dia udah dual zone. Jadi kalian bisa ngaturnya sendiri lah, masing-masing. Yang di sini mau digedein bisa segala macam. Untuk di setirnya sendiri, kalau yang 2016 ini dia kekurangannya mungkin dia belum punya tombol cruise ya, coba harus ya. Jadi tombol cruise itu buat yang belum tahu, jadi dia bisa mengatur kecepatan. Pada saat kalian berjalan tinggal dipencet tombolnya ya, kecepatannya bisa jalan stabil gitu ya. Di sini juga ada pedal shift ya. Jadi untuk Pajero 2016 yang generasi new ini dibanding yang lama, dia kelebihannya dia sudah punya 8 speed ya. Jadi giginya tuh udah sampai 8. Jadi pada saat kalian misalnya di jalan tol atau kecepatan tinggi, kalian tinggal nyalain, tinggal pasang gigi 8-nya. Dan itu kecepatannya tinggi, tapi kita di dalamnya itu nggak ngerasa terlalu ngebut gitu loh. Jadi teknologinya udah oke lah di 8 speednya ya. Kaca spionnya ya standar lah ya. Kaca spion ini ada Hello Kitty. Ini nggak gratis dari sininya nih, punya istri kita. Terus untuk di bagian atas dia sudah ada sunroof ya, tapi dia belum ada panoramik. Ya benar. Mungkin yang 2020 atau Dakar 4x4 udah ada. Udah ada panoramiknya. Ya, buat kalian yang tahu monggo di komen. Ini juga belum elektrik. Iya, dia masih manual ya, Kak Ci? Dia masih manual. Jadi buka tutupnya masih manual, tapi untuk sunroofnya dia udah elektrik. Dia udah elektrik. Tapi dia cuma buka tutup aja, Gus. Hah? Oh bisa. Oh, iya. Maluin aja ya. Ya, dia udah bisa juga buka gitu ya. Kemudian di sini dia kasih 2 cup holder ya buat minuman 2 kiri kanan. Tapi kalau kalian beli yang seliter nggak mau ada di sini ya. Nah di sini dia kasih asbaknya terpisah. Jadi ini cukup niat dia bikinnya ya. Bagasinya ya lumayan luas ya, ukurannya lebih kurang berapa ini, 20 cm lah ya mungkin ya. Kalau yang buat kalian yang tahu monggo di komen di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan channel kita tolong di subscribe ya. Nah jadi kalau untuk bagian belakang ya dia standar lah ya, dia kasih ada AC-nya di sini, tombol AC-nya. Terus di sini juga udah lengkap ya, joknya oke. Dan yang pasti ini lumayan luas, Gus, lega dia ya. Ya benar-benar. Jadi dia lega. Untuk yang baru ini lumayan lebih lega sih kalau aku bilang ketimbang yang Pajero lama. Dia lebih luas dan ininya juga bisa diatur gitu kan. Nah Kak Ci, tapi memang kalau di belakang ini kakinya memang lebih naik, Kak Ci. Oh lebih naik. Coba Kak Ci lurus kakinya ya kan? Gini ya. Ya kan? Iya, lebih naik kakinya. Ya, jadi lebih nyaman lah ya penumpangnya ya. Terus yang aku suka tuh memang AC-nya karena dia ditaruh di pinggir, Kak Ci. Di pinggir. Tapi ada beberapa orang tuh yang nggak suka langsung nyentor ke muka, Kak Ci. Oh gitu. Ada yang di tengah. Ada yang di tengah. Kayak CR-V di tengah sama di bawah. Tapi ini enak aja, clear kayak gitu, kayak Alphard gitu. Ya. Dan juga coba harus All New Pajero Sport ini bisa ngelaluin banjir itu sampai 70 cm. Nah, dia juga memiliki ban, punya ukuran ban itu 265/60. Dia menggunakan ring 18. Nah, terus di belakangnya ini, Kak Ci. Ya. Ini juga jadi perdebatan orang-orang, Kak Ci. Oh. Gaya desain lampunya. Ya. Iya kan? Kalau di emoji WA itu kayak orang lagi nangis gitu loh, Kak Ci. Oh iya. Tapi menurut aku ini keren banget. Ya. Keren banget, lurus dari bawah sampai ke atas ini keren banget menurut Kalau aku bukan masalah desainnya ya. Kalau aku mikirnya, kalau lampunya udah sepanjang dan segede ini harganya pasti mahal banget, Gus. Benar, kalau Ya, pecah. kadang-kadang iya, kalau dia pecah ini aku udah mikir. Luar biasa pasti, Kak Jadi Ci. kalau aku beli mobil, aku ngeliatin part-partnya itu yang gampang rusak.
rusak. Iya, Dan bener. ini harganya pasti mahal karena gede gitu kan. Iya. Tapi ya oke lah, kalau orang udah pakai Pajero nggak usah masalah Iya, ini. nggak masalah itulah itu ya. pasti. Asal perawatannya aja yang benar ya. Perbedaan di 2020 Kak Ci, Iya. itu dia ada fog lamp-nya di sini, tapi dia dari dalam. Dia ada LED lampunya Iya. ya, bukan dari spoilernya. Bukan dari spoilernya. Kalau ini kan spoiler bawaan kan. Iya. Nah kalau yang baru itu di dalam. Ya, dia jadi ini spoilernya masih standar banget. Masih standar. Ya, tapi bisa kita pasang sendiri lah Bisa, kalau mau bisa divariasi ya. Masih dengan emblem dia, Pajero Sport, terus di Iya. sini Dakar. Nah, gitu. terus ini bukanya belum otomatis, Gus. Nah, Dia masih harus dipencet. iya, Coba masih tuh, pakai tenaga, gitu. Oke, nah jadi ini bagian belakangnya. Ini lumayan luas, Gus. Iya. Sangat besar kalau buat naruh barang. Kulkas juga bisa masuk Iya, kayaknya. benar, Kulkas benar, kecil benar, tapi ya. ya. Coba lihat ya. Ini kursinya. Nah, dia terpisah. Terpisah, ya. Itu Jadi lucunya, Kak Ci, ya. Iya, ini kan lumayan oke. Jadi di sini pun bisa taruh barang juga. Hmm. Tuh, jadi tempat duduknya itu beda. Kalau biasanya kan kalau begitu narik udah ada joknya. Iya, kan? iya. Karena bentuk jok ini dia tidak rata, Gus. Iya, benar-benar. Jadi dia memang dibuat Lebih naik, desainnya ya. lebih naik ya. Hmm. Yang di belakang kayaknya lebih naik lagi ya. Hmm. Oke, jadi dia memang desainnya tempat duduk belakangnya itu dia lebih sedikit miring Menunjak gitu, ya. menunjang gitu ya. Jadi biar nggak terlalu pegel lah kita ya. Dan ini Kak Ci, udah pernah kita coba juga kemarin Kak Ci. Dengan 2 koper itu muat. Oh, muat. Ya, Ya, masih ada ruang penyimpanan. Ya, di Oh, dalam sini masih coba lega, kita lihat lumayan. tuh. Kan ini lumayan luas. Oh, Ini iya, tempat buka ban ban. serepnya. Ini buka ban serepnya. Ini kunci-kuncinya ya standar lah ya. Oke. Perlengkapan-perlengkapannya. Masih bisa dibilang ini lega banget. Ini Kak udah Ci. masih lega ya, Ah. walaupun dia pakai semua seatnya Benar, kita benar. buka, dia masih lumayan lega ya buat naruh koper juga bisa. Nah Kak Ci, eksterior sama interior udah kita bahas. Ya. Tinggal kita gimana sih bawa Rasanya mobil ini ya, bawa mobil. Nah, nanti Nyaman apa enggak nih? Ya ya, enggak? ini versinya anak muda kayak bagus kalau dia bawa mobil Pajero ini rasanya seperti apa Iya, ya? benar. Coba lihat dulu ya. Yang pasti Kak Ci, ini kalau aku bawa ini, cewek-cewek tuh melirik Kak Ci. Wih, Nah itu. eksekutif muda katanya. Bener Kak Ci, Oh, bener-bener iya. oke nih. Oke? Ya. Tunggu ya. Oke coba. Nah, jadi aku bakal nyobain Pajero Sport Dakar 4x2. Gimana sih enaknya ngendarainnya? Tuh sebelumnya kita setting dulu tempat duduknya deh, biar enak. Oke, baca bismillah dulu deh. Oke. Lanjut. Ini setirnya ringan banget. Tapi akurasinya tuh baik. Jadi lebih baik dari generasi sebelumnya. Dia ringan, tapi akurasinya enak. Tuh. Ringan banget. Gak kelihatan bahwa ini mobil gede, serius kayak sedan. Enak banget ini. Oke, jadi suspensinya itu lembut banget. Tuh, ngayun banget dia. Lembut. Terus suara berisik dari luar tuh nggak ada masuknya. Kedap banget. Tuh. Handlingnya enak. Ya ngerasa naik mobil mewah lah. Woi Kak Ci, mantep memang Nah, Kak Ci. gimana rasanya, Gus? Memang beda banget Kak Ci. Beda banget ya. Beda banget. Di dalamnya itu walaupun dia Dakar ya, solar ya Kak Ci, tapi dia apa ya? Nyaman gitu banget Kak ya. Ci. Terus memang kaki-kakinya lembut, memang enak banget lah. Iya. Mm. Nah, jadi buat kalian coba-coba harus. Jadi karena tema kita kali ini, kenapa sih harus beli yang 2020 kalau 2016 tuh Masih juga worried masih banget, worried ya. banget. Masih Kalau kalau- menurut kami pribadi ya, ini versi kita ya, ini Ya. beda-beda lah Ya. selera. Karena kita bukan terlalu orang otomotif yang maniak dengan teknologi. Ah, benar. Kalau menurutku antara rentan hampir 200 jutaan Gus antara yang 2016 dengan 2020. Bisa dapat 2 mobil loh itu Iya, Kak Ci. aku lebih milih yang 2016 Iya, benar, karena benar. tidak ada perubahan yang terlalu Iya, signifikan benar. bagiku. Hanya kalau yang aku lihat sih hanya teknologi cruise Iya. control yang dia nggak punya dan sedikit panel-panel di Iya, interior iya, yang benar. sebenarnya bisa kita beli dari variasi Variasi, mobil. benar, gitu benar ya. banget. Tapi itu semua hanya pendapat. Ya. Silakan kalian simpulkan buat kalian yang kira-kira setuju dengan pendapat kita, silakan komen di kolom komentar. Yang nggak setuju juga monggo dikasih masukan tapi jangan cacian ya. Oke. Jangan lupa subscribe, like And comment, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. ya biar kita sama semangat untuk membuat konten-konten Ya, yang benar. lebih edukatif Oke. lagi. Sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.